Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan kita hari ini. Luar biasa ibu-ibu ya. 1 bulan berlalu kita boleh bersama lagi pada pertemuan kali ini di kelompok P2K2 kita. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita masuk dalam sesi atau materi hari ini, saya undang kita semua ibu-ibu. Mari kita berdoa ibu-ibu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ibu-ibu untuk kehadirannya hari ini. Saya sangat bangga dan sangat luar biasa sekali boleh berjumpa lagi dengan ibu-ibu sekalian. Yang pasti Ibu Susan, Ibu Tigor, Ibu Ratna juga semua sehat-sehat ya ibu ya. Gimana ibu perkembangannya ibu? Sudah punya jamban sehat ibu? Iya, terima kasih ibu ya, sudah ada peningkatannya sejak kita ikut bergabung dalam P2K2 yang ibu-ibu. Pagi hari ini saya akan membawakan materi yang berbeda, yang pasti materi yang luar biasa. Jadi sebelum kita masuk dalam materi, saya mau ajak ibu-ibu semua dulu, kita mau belajar satu yel-yel ya, yang akan saya ajarkan untuk ibu-ibu sekalian. Kita akan coba untuk memulai semangat ya pagi hari ini. Saya mau kita semua bernyanyi ya yel-yel yang akan saya ajarkan. Lagunya seperti ini ibu-ibu. Saya senang P2K2, saya senang P2K2, saya senang P2K2, P2K2 adalah hebat. Terima kasih ibu-ibu sudah berpartisipasi ya, sudah ikut bergabung ya dalam kegiatan pada hari ini. Ibu-ibu sekalian, materi yang akan saya sampaikan hari ini yang menjadi pokok bahasan kita tentang modul 4 yaitu perlindungan anak. Dengan judul lebih khusus lagi kita akan membahas tentang penelantaran dan eksploitasi. Ibu-ibu sekalian, siapa yang pernah mendengar ya apa arti dari penelantaran? Ada yang tahu ibu-ibu? Saya mau coba tanya Ibu Tigor. Ayo Ibu Tigor, kira-kira ibu tahu nggak apa artinya penelantaran? Apa ibu? Apa tadi ibu bilang? Penelantaran adalah pembiaran. Ya, bagus. Mantap betul. Mantap kali bah ya. Kemudian saya mau tanya Ibu Ucok dulu, Ibu Ucok. Ibu Ucok gimana kehamilannya ibu? Sehat kan ibu? Sudah periksa kandungan? Iya, gimana katanya? Sehat kan? Iya, harus lebih lagi memperhatikan kesehatan ya ibu-ibu ya. Ibu Ucok juga harus makan gizi seimbang ya, harus rajin konsultasi dan banyak konsumsi vitamin ya, makan minum vitaminnya ibu. Oke, apa Ibu Ucok kira-kira menurut ibu penelantaran? Gak apa-apa bu, gak usah malu-malu. Nggak dihukum kok. Apa ibu? Penelantaran adalah apa ibu? Nggak diperhatikan. Iya, bagus ibu ya. Satu lagi saya mau tanya Ibu Susan. Ibu Susan, cantik kali hari ini bu. Lipstiknya luar biasa merahnya ya. Sangat cantik dan mempesona. Yang membuat saya terpesona dan terkesima. Oke Ibu Susan, kira-kira menurut ibu arti penelantaran apa ibu? Apa? Nggak ditanggung jawabi? Iya, bagus ibu. Jadi untuk ibu-ibu yang sudah jawab semua, jawabannya mantul, mantap betul semua ibu-ibu ya. Jadi supaya kita lebih paham ibu-ibu tentang apa itu penelantaran, kita coba buka buku pintar kita halaman 33 ya. Kita mau baca di situ ada cerita ya, ada kisah tentang seorang yang bernama siapa ibu? Kisah Tasripin. Oke, saya akan coba bantu baca ibu ya untuk kita semua ya. Tapi saya mau alinea pertama dibaca sama Ibu Ratna. Kisah Tasripin, ya bagus ibu. Bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Oke, lanjut ibu. Ya, di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Tasripin dalam kurung 12 tahun, maksudnya usianya 12 tahun ibu-ibu ya.
harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya. Dandi umur 9 tahun, Rianti 7 tahun, dan Dario 5 tahun. Oke, saya lanjut baca Ibu ya. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakek tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan Tasripin yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Hampir setiap hari Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang. Kadang sehari dapat berapa Ibu? 30 sampai 40 ribu sehari. Itu beli beras dan sayur, sisanya untuk jajan adik. Jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur. Untuk siapa? Untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya salat dan mengaji di musala depan rumahnya. Oke Ibu-ibu, kita sudah baca ya di bukunya masing-masing juga. Tadi saya juga sudah bacakan untuk kita Ibu-ibu dan saya rasa cukup jelas ya ceritanya ya. Saya mau tanya dulu Ibu Tigor. Ibu Tigor, dari cerita yang kita baca tentang si Tasripin ya, bocah yang berumur 12 tahun tadi, apa saja pekerjaan dan tanggung jawab Tasripin Ibu dalam menghidupi adik-adiknya sesuai dari kisah yang kita baca tadi? Ayo Ibu Tiko dulu jawab Ibu, apa aja pekerjaannya, apa aja tanggung jawabnya Ibu untuk menghidupi adik-adiknya? Iya, dia harus pergi ke sawah Ibu-ibu, pintar. Terima kasih Ibu Tigor ya. Salam jempol ya, salam mantap ya Ibu ya. Yang lain Ibu Susan. Ibu Susan apalagi Bu? Selain dia berangkat ke sawah kerja, apalagi Bu? Ya, dia harus kerja di rumah juga. Dia harus masak, dia harus nyuci, dia harus mandikan adik-adiknya. Dan yang paling hebat, ini yang paling hebat. Apa tadi? Yang terakhir dia juga mengajari adik-adiknya mengaji di musala. Jadi tanggung jawab yang dirasakan oleh Tasripin sebenarnya bukan bagian dia ya. Tapi siapa Ibu-ibu? Ayo, siapa yang berani menjawab? Seharusnya itu tanggung jawab siapa? Ya, Ibu Tigor siapa? Orang tuanya. Iya, betul Ibu, orang tuanya. Kemudian pertanyaannya, saya mau tanya dulu sama Ibu Ratna. Ibu Ratna, menurut Ibu, apakah seusia Tasripin umur 12 tahun layak nggak dia menanggung jawab semua itu Ibu? Layak nggak dia mengerjakan itu semua Ibu? Menurut Ibu Ratna? Enggak Bu? Alasannya? Iya, dia sebenarnya masih usia sekolah dan selayaknya dia belum memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Seharusnya dia masih harus disayang orang tua, mendapatkan perhatian dari orang tua, dinafkahi orang tua, ya kan Ibu-ibu? Iya, tapi alangkah kasihannya Tasripin ya dalam segala tanggung jawabnya dia harus putus sekolah dan dia harus apa Ibu-ibu bekerja. Dia harus banting tulang untuk menghidupi adik-adiknya dan juga ya memperhatikan kehidupan adik-adiknya. Pertanyaan yang ketiga saya mau tanya sama Ibu Butet. Ibu Butet, apa yang seharusnya menurut Ibu yang dia lakukan bapaknya untuk Tasripin? Apakah seperti yang kita lihat memang pantas bapaknya membiarkan Tasripin begitu saja? Menurut Ibu Butet gimana? Pantas nggak seperti itu Bu? Enggak. Jadi pantasnya seperti apa? Iya, bapaknya yang harus bertanggung jawab ya Ibu-ibu ya. Lagi menurut Ibu apa Bu? Iya, seperti yang kita tadi bahas, seharusnya Tasripin masih duduk di bangku sekolah. Dia nggak harus bekerja pagi dan pulang sore. Iya, dia tidak harus mengerjakan semua beban itu, tapi harus layaknya dia harus masih duduk di bangku sekolah. Ibu-ibu, ya, tadi pertanyaan-pertanyaan ini kita akan tuliskan dulu ya di kertas.
Ya, kita tuliskan semua jawabannya ya. Iya, jadi setelah terkumpul semua sudah kita baca. Dari semua jawaban yang telah Ibu tuliskan di sini, yang sudah Ibu jawab juga tadi beberapa. Menurut Ibu, apakah ayah Tasripin ya bisa dikatakan melakukan penelantaran? Saya mau tanya Ibu apa ya? Ibu Susan dulu, Ibu Susan. Menurut Ibu layak nggak, Bu? Pantas nggak kita menyebutkan bahwa ayah Tasripin itu melakukan penelantaran? Bisa, Bu? Iya. Alasannya kenapa, Ibu? Kenapa? Iya, dia membiarkan Tasripin bekerja. Dia tidak menyekolahkan. Mantap, Ibu. Jawabannya luar biasa ya. Dahsyat. Wonderful, Ibu ya. Wonderful itu tahu ya? Luar biasa ya. Kemudian Ibu Tigor ya. Menurut Ibu gimana? Apakah itu sudah disebut penelantaran yang dilakukan oleh ayah Tasripin? Iya. Alasannya, Ibu? Anak-anaknya tidak dikasih makan, tidak dinafkahi. Iya, betul Ibu. Karena ayah Tasripin lari dari tanggung jawabnya ya sebagai seorang ayah yang harus menafkahi, yang mencukupi dan memperhatikan, merawat anak-anaknya ya. Ibu-ibu sekalian, ya, ayat Tasripin jelas melakukan penelantaran. Jadi apa itu penelantaran, ibu-ibu? Penelantaran itu ya tidak dilakukannya kewajiban, tidak dilakukannya tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, baik makanan ya, baik pakaian, baik ketenangan, baik kebutuhan sekolah, dan juga tidak memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya. Itulah arti penelantaran. Semua tadi yang disampaikan ibu-ibu semua betul ya, mantap ya, markotop ya ibu-ibu sekalian ya, luar biasa ya jawabannya. Jadi apa itu penelantaran ibu-ibu? Kita boleh baca dalam buku pintar kita halaman 35 ya. Saya minta seorang baca Ibu, halaman 35, pengertian penelantaran. Iya, saya baca ya sekali lagi Bu ya. Penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Jadi tidak semata-mata hanya makanan, minuman ya ibu-ibu sekalian, tapi sudah harus lengkap dengan perhatian ya, ada kasih sayang. Harus diperhatikan anak-anaknya ibu-ibu, makanannya, sekolahnya, ya pekerjaannya, istirahatnya, kegiatannya harus diperhatikan dengan kasih sayang. Kemudian anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya. Seperti Tasripin ya Ibu ya. Ya, dia disebut anak terlantar karena apa? Tasripin dan adik-adiknya tidak diperhatikan, tidak diberikan kasih sayang, tidak ditanggung-jawabi oleh orang tuanya. Ya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, baik secara jasmani maupun secara sosial. Ini diaturkan juga dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Jadi ada juga undang-undangnya tentang penelantaran ya Ibu ya. Jadi Ibu sekalian di sini ini menjadi satu hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita renungkan ya. Dan tidak hanya direnungkan, harus dilakukan ibu-ibu. Setiap para ibu yang hadir di sini, orang tua, baik suami, baik istri, punya tanggung jawab yang besar untuk memperhatikan anak-anak, memiliki tanggung jawab yang besar untuk mencukupi kebutuhan anak-anak, termasuk kebutuhan jasmani, rohaninya, ya, termasuk kasih sayang juga ibu-ibu dan perhatian. Nah, jadi ini harus dikerjakan ibu-ibu. Jangan lagi kita ya cukup hanya bekerja kasih makan, tidak seperti itu, langsung ke sawah, tidak seperti itu ibu-ibu. Tapi sebelum ke sawah perhatikan apakah anak-anak sudah makan sebelum sekolah, apakah sepatunya sudah disiapkan, apakah PR-nya sudah diselesaikan, apakah dia sudah belajar atau sholat, ya. Semuanya itu harus kita perhatikan ibu-ibu. Karena apa? Karena anak-anak adalah tanggung jawab dari orang tua. Jadi itulah yang boleh saya sampaikan hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Terima kasih ibu-ibu semua.